tanggapan dari PSI ini. Dedek Prayudi, politisi PSI. Siap, terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara soal ketika Mas Kaisang memention nama Pak Anies ya, itu yang tadi perlu ditanggapi. Jadi begini, Mas Kaisang bersama PSI itu satu paket, ya. Dan hingga dengan saat ini, Pak Karni, PSI boro-boro sudah ingin mencalonkan Mas Kaisang, ya boro-boro sudah sampai di level sana ya. Bahkan membicarakannya di dalam sebuah forum rapat internal saja belum pernah. Apalagi kita berbicara sudah membuat rencana, apalagi sudah ada keputusan untuk mengeksekusi rencana tersebut. Belum pernah. Kalau yang saya ingat-ingat, beberapa kali memang nama Mas Kaisang ini sempat naik ke permukaan dalam konteks pilkada ya. Pernah misalnya ya di Bekasi, saat itu kawan-kawan dari relawan pro pagi kalau nggak salah ya Prabowo Gibran, itulah yang mendaftarkan Mas Kaisang untuk maju di kota Bekasi. Pernah juga ya itu di Surabaya kalau nggak salah ya, nama Mas Kaisang juga digadang-gadang. Bahkan pernah di Kabupaten Sleman ya, kawan-kawan dari kader-kader Gerindra di Kabupaten Sleman ini juga sempat memention nama Mas Kaisang untuk maju di pilkada di Sleman, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau dari PSI sendiri urutannya seperti ini Pak Karni. Pertama-tama kami ini menunggu rekom dari PSI DKI Jakarta karena kami menghormati kerja-kerja kawan-kawan PSI di daerahnya masing-masing dulu gitu. Dan beberapa daerah sudah memberikan rekom dan sudah kami bahas secara intensif sehingga kemudian kami berikan dukungan atau pengusungan lah kalau misalnya kami memang memiliki kursi atau fraksi di daerah-daerah tersebut ya. Nah, kalau kita berbicara Mas Kaisang pernah membuat statement ya bahwa ya bisa juga dengan Pak Anies, bisa juga dengan Kang Emil ya kalau nggak salah saat itu ya. Jadi begini, kalau di PSI itu Pak Karni, ada beberapa variabel berikut dengan subvariabelnya yang kita lihat dalam mengusung seseorang. Yang pertama itu adalah akseptabilitas atau penerimaan masyarakat terhadap si calon tersebut. Lalu juga subvariabel yang kedua adalah kredibilitas dan yang ketiga adalah kapasitas. Nah yang sudah bisa diukur saat ini adalah akseptabilitas, walaupun ini masih ongoing terus ya, karena akseptabilitas ini dia tolok ukurnya adalah elektabilitas dan kita nggak bisa bohong ya bahwa data-data terakhir ya kemarin itu kalau nggak salah kata data sudah menyiarkan hasil survei mereka bahwa dua yang teratas itu adalah Pak Anies dengan Kang Emil. Dan ketika saat itu kalau nggak salah Mas Kaisang sedang mengumumkan dukungan PSI untuk calon kepala daerah tertentu, di doorstop ditanya oleh wartawan. Mas Kaisang, kalau maju pilkada nanti kira-kira kalau sama Pak Anies bagaimana, sama Kang Emil bagaimana, lalu Mas Kaisang bilang ya Pak Anies bagus ya, karena terlihat elektabilitasnya kan bagus gitu ya. Kang Emil atau Pak RK juga bagus gitu. Tapi ini kan sesuatu yang belum final, apalagi Pak Karni, Mas Kaisang itu belum tentu maju juga. Kenapa saya bilang begitu? Putusan MA ini kan belum terkonversi menjadi PKPU. Ya. Dan ketika kita memikirkan bagaimana prosesnya ya terkonversi menjadi PKPU, ini PSI nggak tahu secara pasti ya dalam hal ini, apakah dia langsung KPU-nya yang mengubah PKPU, atau apakah harus ada pembahasan di DPR, apalagi sampai merevisi undang-undang dan lain-lain, kami nggak tahu persis, karena memang kami lagi nggak serius atau nggak mikirin ke arah sini, Pak Garni. Kami sedang, apalagi Mas Kaisangnya sendiri, itu sedang memimpin partai untuk menjaring nama-nama ya yang tadi saya bilang variabel yang tadi itu yang sesuai juga dengan DNA PSI yaitu anti korupsi dan anti intoleransi, dan juga yang paling terakhir, dan ini bukan hanya nggak kalah penting, bahkan ini salah satu faktor utama menjadi pertimbangan kami dalam mengusung seseorang, adalah soliditas dan kekompakan di Koalisi Indonesia Maju, Pak Karni. Terutama soal DKJ atau Daerah Khusus Jakarta ya. Begini, kami menginginkan supaya apa? Supaya kebijakan pemerintah pusat ya dengan kebijakan Pemprov DKJ itu satu tarikan nafas, Pak Karni. Contohnya supaya misalnya kayak begini ya, misalnya suatu hari ya,
kita pernah mengalami ketika pemerintah pusat kebijakannya ingin ke kiri, pemerintah daerah DKI dalam hal ini waktu itu masih DKI pinginnya ke kanan. Saya tidak ingin mengatakan yang mana yang benar, tapi di sini ada ketidaksinkronan dan kami tidak menginginkan kejadian serupa karena menurut kami di PSI yang dirugikan saat itu adalah ya rakyat banyak. Kurang lebih seperti itu Pak Karni. Dan saat ini komunikasi bersama Koalisi Indonesia Maju itu tentunya intens ya. Akan tetapi kalau misalnya kami ditanya soal apakah sudah memastikan Mas Kaisang atau ketum kami untuk maju di pilkada apalagi di DKI, ini masih terlalu pagi gitu. Makanya kemarin itu sekjen kami mengeluarkan sebuah pantun gitu. Katanya pinjam dulu 100, tunggu aja sampai bulan Agustus. Kurang lebih begitu Pak Karni. Jadi bahwa PKB memention nama ketum kami sangat menghargai, kami merasa terhormat, terima kasih banyak. Akan tetapi memang di setiap partai tentunya ada mekanisme internalnya masing-masing. Dan Mas Kaisang dalam hal ini ya masih terlalu pagi untuk dibicarakan sebagai bakal calon. Kurang lebih seperti itu Pak Karni. Baik, tadi Mas Dedek itu bilang bahwa PSI itu atau DPP PSI menunggu rekomendasi dari kawan daerah. Yang ingin saya tanyakan, apa rekomendasi dari DPD PSI Jakarta? Oke, jadi kalau di PSI itu kalau untuk provinsi kita sebut DPW Pak Karni ya. DPW. Jadi hingga saat ini DPW PSI DKI Jakarta masih menjaring nama-nama. Jadi ada daerah-daerah yang sudah selesai ya. Ada daerah-daerah yang belum selesai Pak Karni. Dan DPP dalam hal ini tidak di posisi untuk nge-push DPW supaya buru-buru. Bukan kemarin, minggu lalu ya. Baru saja mendaftar ketua Forkabi ya untuk maju di pilkada DKI Jakarta melalui PSI. Misalnya seperti itu Pak Karni, dan ini sudah disambut ya oleh DPW kami ya di DKI, dan saat itu kami juga melakukan konferensi pers dan lain-lain. Tapi yang jelas PSI DKI masih diproses menjaring nama-nama, dan kami di DPP tidak dalam posisi untuk nge-push PSI DKI supaya buru-buru gitu, supaya prosesnya berjalan organik ya, waktu juga masih panjang ya, bulan Agustus itu masih ada 1,5 bulan lah. Tapi yang jelas kami sangat memperhatikan soliditas dan kekompakan Koalisi Indonesia Maju supaya begini Pak Karni. Saya masih ingat ya, waktu itu yang menggagas koalisi permanen itu adalah Ketua Dewan Pembina PSI yaitu Bang Jeffrey Giovanni ya. Dan yang dimaksud dengan koalisi permanen di sini Pak Karni, ini bukan hanya soal rentang waktunya supaya permanen, tapi koalisi ini turun sampai ke level pilkada. Oke, kami berusaha realistis bahwa konstelasi politik di tiap-tiap daerah konfigurasinya bisa aja berbeda-beda. Tapi kalau kita berbicara Jakarta ya yang begitu strategis, yang hingga saat ini masih menjadi rumahnya pemerintah pusat dalam tanda kutip, tentunya kami menginginkan kebersamaan di Koalisi Indonesia Maju. Kurang lebih seperti itu Pak Karni.